sesuai request dari Telegram, satu kripto buat bahas di YouTube. Hari ini itu paling banyak yang request Gala. Jadi aku bakal bahas Gala ya teman-teman. Oke, kita coba breakdown dari monthly candle. Biasanya monthly candle kita buat aku melihat uh, secara point of view long term atau monthly-nya itu masih bagus atau enggak, udah reversal atau belum gitu. Nih kalau kita lihat ekspektasi untuk Gala itu tertahan di area ini di bulan Februari, ekspektasi ya. Jadi kalau dia tidak bisa bertahan di area ini, maka Gala potensi di bawah turun lagi. Oke. Jadi mungkin penurunannya bahkan bisa sampai di sini. Jadi ekspektasi kita adalah penutupan candle merah yang terakhir ini di satu tanggal 1 Maret itu jam 7 pagi, kita ekspektasi closingnya harus di atas sekitar 0,044 ya. Kalau enggak, potensi turun di bawah turun, potensi, oke. Karena dia enggak bisa closing di atas, mempertahankan area ketika dia sudah breakout gitu. Ini untuk monthly candle. Coba kita buka weekly candle. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sorry. Kita bisa lihat di sini. Oke. Pertanyaannya sekarang sampai manakah seharusnya dan ekspektasinya agar si Gala ini masih terbilang menarik gitu ya. Nah, pertama kan ini kan dia bikin kalau downtrend ya, ini ada lower high, terus ada lower low, lower low mungkin di sini, lower high, and then lower low. Nah, ini udah breakout, bikin higher high dari lower low sebelumnya. So, sebenarnya ini bagus. Nah, pertanyaannya untuk weekly candle, ekspektasi yang menarik di area berapakah untuk Gala koreksi? Sebenarnya selama dia masih bisa bertahan untuk weekly di area ini, itu masih cukup oke gitu ya, masih cukup oke, masih bagus, trennya masih uptrend karena dia sedang mencari di mana area higher low-nya ya, pijakan, karena ini udah bikin higher high, habis itu dia harus cari pijakan higher low-nya ada di mana gitu. Tapi ekspektasinya sih bertahannya di sini ya. Itu. Nah, kalau lihat seperti ini potensi di weekly candle bakal mengejar 0,033 dulu. Nah, bisa atau enggak, biasanya karena ini trennya lagi bullish, sentimen lagi bullish, news lagi cukup baik-baik aja di luar dari yang masalah Binance BUSD, ini terlihat mungkin bakal tidak sampai ke 0,033 ya, mungkin tidak, tapi mungkin bisa aja kalau memang ternyata sentimen dari salah satunya Binance BUSD itu cukup strong, jadi mungkin bisa jadi sampai 0,033. Penurunannya kalau dari harga sekarang kira-kira bisa 10-15% lah ya dari harga sekarang. Jadi kalau aku pribadi nggak bakal ngambil posisi dulu kalau lihat dari weekly candle. Nah, gimana kalau kita breakdown daily candle? Kita coba weekly candle, daily candle kita breakdown. Nah, ini udah bikin high, lower high, lower low, lower high, lower low, ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang harus benar-benar dipertahankan oleh secara daily candle oleh si Gala, secara daily candle ya. Daily candle biasanya aku trading buat harian sampai seminggu, 2 minggu, seminggu lah kurang lebih. Nah, ini adalah support yang harus dijaga ya, karena time frame menentukan seberapa lama posisi kalian bisa di open gitu. Kita jadi ini support aja ya, seperti ini. Ini aku closing dulu, closing karena aku mau cari ya, kurang lebih seperti ini. Ini nggak boleh jebol ya teman-teman, karena kalau jebol bisa turun sampai sini. Kalau daily candle ya, daily candle bisa turun sampai sini kalau dia jebol supportnya. Sorry, di sini support dia, terus di sini nggak, ini support yang nggak boleh dijebol ya, nggak boleh dijebol karena kalau jebol bisa ke 0,028.
kalau jebol 0,038 ini ya. Nah, untuk daily candle ya mungkin time frame-nya 1 sampai seminggu lah ya. Terus ya ini membuat pola falling wedge pattern. Kalian boleh di sini sebenarnya cukup menarik kalau kalian mau ambil long ya, tapi aku bakal prefer ngambilnya di 0,038 mungkin long or buy spot. Paling stop lossnya nggak boleh jebol, nggak boleh jebol dari sini ya. Ini nggak boleh jebol di sini. Wait ya, nggak boleh jebol dari ekor ini untuk si gala, karena kalau jebol bakal tidak menarik, bakal turun, benar-benar turun banget ke arahnya. Jadi mending risknya kita minimalisir ya. Ya kalau aku biasanya kalau dia closing udah menutup di area ini, atas ini, itu bakal aku buang, tapi stop lossnya aku taruhnya di 0,035. Kira-kira penurunannya kalau dari harga kalau misalnya kalian entry di sini, minusnya kira-kira 7% ya, for spot sih karena daily candle kan. Terus kalau kita lihat dari 4 jamnya, nah kalau 4 jamnya itu gala nggak boleh closing di sini. 4 jam itu biasanya buat aku trading sekitar 4 sampai 2 harian ya, 4 sampai 2 harian. Jadi kalau secara time frame kecil 4 jamnya, ini time frame buat 4 jam sampai 2 hari 3 harian, ini adalah support yang harus dijaga sama dia, nggak boleh closing. Tapi kalau kalian mau long, kalian bisa buy on weakness di sini. Ini buy on weakness, targetnya di sini ya, karena ini ada potensi bikin double bottom. Kalau kita bisa lihat di sini ada potensi bikin double bottom kalau dia breakout resistan ini ya. Kalau dia bisa breakout resistan ini, artinya dia confirm double bottom. Nah, beli buy on weakness di sini menarik lah ya. Stop lossnya nggak boleh closing di bawah ekor. Nah, ini kan minusnya kan sekitar 4/12 ya, kurang lebih gitu. Ini misalnya boleh seperti itu ya. Ini support yang harus dijaga 0,039. Ini resistannya. Kalau 0,039 secara TF kecilnya 4 jamnya dia jebol ya, targetnya mungkin bisa sampai ke mana ya, sini lah ya, yang tadi 0,035 lah di sini, 0,36 kurang lebih. Oke. Ini untuk 4 jamnya. Kalau kita lihat 1 hour ya, view-nya sama lah ya. Ini sebenarnya bullish, ini sebenarnya rectangle pattern teman-teman. Jadi dia bakal sideways di dalam support dan resisten ini gitu. Jadi buy on weakness salah satu yang menarik untuk kalian beli di bawah. Mungkin tektokan di sini, jual di sini. Kalau dia breakout, kalian boleh buy lagi gitu. Seperti ini. Apalagi ini kan falling wedge pattern ya. Jadi kalau dia bisa breakout di sini malah lebih menarik lagi. Kalau secara TF 4 jam atau 1 ya, nih tuh kan falling wedge pattern kurang lebih begitu. Bisa breakout ini menarik. Kalau dia bisa breakout, pertama kalau dia breakout resisten ini, target dia di sini ya, ini target dia sekitar area ini. Terus kalau dia breakout falling wedge patternnya, potensi berikutnya di sini ada resisten, and then kalau dia bisa breakoutin lagi di sini, yang ini kalian bisa ngambil di sini ya, buat area cicil partial take profit. Terus di sini juga ada resisten ya, kurang lebih begini. Dan berikutnya di sini. Yap, intinya di dalam market itu nggak ada yang tiba-tiba langsung ke harga paling tertingginya, nggak ada yang namanya langsung misalnya BTC, oh nanti bakal ke 10k. Kalau memang bakal ke 10k, sekarang kan BTC harganya itu sekitar 23.300 kan.
Ya nggak mungkin tiba-tiba ke 10k seperti Thanos jentik jari gitu kan, pasti akan ada prosesnya. Dia harus breakdown ke 22 ribuannya, 22.800 misalnya, 22.000, terus 20 ribuan misalnya gitu. Jadi ada support resisten yang harus dilewatin, mau dia baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi ya, kita bisa sebagai traders kita bisa mengambil kesempatan itu untuk kita trading, mengambil kesempatan secara di short termnya lah ya kita bilang gitu. Dan pastinya kalau kita trading pasti porsinya dipisahkan dengan yang invest, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian untuk Gala. Jangan lupa follow Instagram gua Kevin John 27, TikTok gua Kevin John 27, Twitter gua juga Kevin John 27, dan jangan lupa subscribe channel ini, komen, like, share ya kalau kalian merasa ini cukup berguna. Oke, thank you semua.